Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang saya hormati, langsung saja. Dan biasanya kalau tausiah lebih 1 jam karena waktu. Saya ingin sampaikan tentang mengatasi kebosanan. Siapapun orangnya, manusia itu biasa, termasuk bosan menjadi istri, bosan menjadi ibu, bosan ada di Batam, bosan jadi orang miskin, bosan jadi orang kaya, itu pasti akan terjadi. Untuk ibu ketahui, maksud saya gini bu, supaya ibu memahami kenapa kita ini kok bosan. Nah itu dulu pertanyaan. Mengapa bosan? Jadi jawabannya 3 saja. Yang pertama, bahwa kenikmatan itu hanya sementara. Apapun yang ibu nikmati itu pasti sementara. Tidak akan pernah selamanya. Mau jadi apapun, memiliki apapun, itu hanya sementara. Itu satu bu ya. Yang kedua, karena kita menginginkan sesuatu yang baru. Saya ulangi, karena kita menginginkan sesuatu yang baru. Ya, yang kedua. Kemudian yang ketiga, Bu ya, kita menganggap dunia ini tujuan, bukan sarana atau jalan menuju jalan Allah yang sebenarnya. Oke, saya ingin berikan gambaran begini Bu. Kita yang tinggal di kota, dulu pernah di perantau di kampung, tiba-tiba di kota. Anggaplah 5 tahun saja kita tinggal di kota. Ketika ibu nonton YouTube yang menggambarkan kehidupan di desa, kadang kita menangis, ingin kembali seperti di desa, jalan kaki, melihat air, nengok sawah, dan segala macamnya. Betul apa tidak? Begitu juga yang tadinya orang di desa kerja di muka kuning. Ini kan pengalaman saya berikan penyuluhannya. Tinggal di muka kuning, dikontrak hanya 2 tahun, balik lagi dia ke desa. Ketika dipertontonkan tentang muka kuning, masa lalu indahnya kota Batam, dia ingin kembali ke Batam. Itu yang terjadi, gitu loh. Jadi ternyata kenikmatan itu hanya sementara, tak akan abadi ibu. Itu tadi contoh. Kemudian ibu, nanti saya ingin berikan solusi bagaimana cara-caranya bu ya. Kemudian yang harus ibu pahami bahwa mengapa bosan itu terjadi bu ya, karena kita memang menginginkan sesuatu yang baru, padahal sesuatu yang kita miliki itu juga sebenarnya sama yang terjadi pada orang. Jadi kita belum bisa menyelami sebenarnya. Saya ingin berikan contoh begini bu ya. Ibu katakanlah bosan dengan suami, tak suka dengan suami, bahkan ingin cerai dari suami. Ini contoh. Nah, kenapa? Karena ibu beranggapan pihak lain yang lebih baik. Ada orang yang lebih baik. Ada laki-laki lain yang menurut ibu adalah orang baik. Sementara yang ada pada kita saat ini bukanlah laki-laki yang baik.
Kenapa ibu bisa beranggapan seperti itu? Suami kita terlihat langsung. Orang lain melihatnya hanya gambaran umum. Jawabannya, keindahan itu ternyata hanya bisa dilihat dari jauh. Tak akan bisa dilihat dari dekat. Ketika ibu ada di atas puncak, melihat gunung begitu indahnya. Tapi ketika ibu masuk ke tengah gunung itu sendiri, ngeri kita. Di situ ada ular berbisa. Di situ ada batu-batuan. Yang pasti binatang pacet. Tahu pacet? Yang menyirap darah kita. Tapi ketika dilihat dari jauh, luar biasa indah. Nah, ibu sekarang, misalnya katakanlah kota yang terindah di dunia namanya Dubai. Itu hanya akan indah ketika kita lihat dari televisi. Akan indah ketika lihat dari jauh. Tapi ketika kita masuk di dalamnya, sama juga. Oke, bisa dipahami ya? Ketika konteks rumah tangga, ibu kenapa tak suka dengan suami? Karena suami sudah ketahuan belangnya, sudah ketahuan tidak baiknya, sudah ketahuan korengnya, sudah tercium bau keteknya, sudah tercium baunya, sementara orang lain belum. Oke. Oleh karena itu ibu, ketika ibu misalnya merasa bosan dengan suami sendiri, ya, ini nih misalnya bu, begini bu, ini perumahan apa namanya nih? Kalau ibu beranggapan sudah tak senang dengan suami, lebih menganggap itu laki-laki hebat, itu laki-laki bagus, caranya begini bu, di perumahan desa ini berapa kakak? Nih, 300. Gue bu cari dulu di perumahan desa yang 300 kakak ini, siapa sih laki-laki yang baik menurut ibu? Cari dulu yang menurut ibu suami idaman. Setelah ketemu, oh si Anu, misal, nah ibu mulai dekati istrinya, dekati keluarganya, dekati tetangganya, dekati teman-temannya, berkawalah dengan dia. Nggak usah 1 tahun, 10 hari saja. Ibu muak juga nengok laki-laki. Sama sebenarnya. Kenapa ibu beranggapan dia baik? Karena ibu jarang ketemu. Karena ibu nengoknya dari jauh. Coba ibu sesekali lah curhat dengan bininya. Kurang ajar juga laki-laki itu, sama juga. Oke. Paham tidak maksud saya? Paham ya? Jadi sebenarnya ibu tuh senasib. Siapapun orangnya sama. Ngapain ibu pusing? Oke, jelas ya? Jadi maksud saya bu, yang ada pada kita itu mau degil pun terima saja, telan mentah-mentah sudah. Sampai kapan? Sampai ajal tiba. Itu enak tidak enak ya harus kita rasakan. Jadi saya ingin sampaikan bahwa ternyata nyaman itu hanya sementara, nyaman itu hanya jarak jauh. Saya berikan contoh, saya kan sangat dekat dengan semua pejabat, baik tingkat provinsi, nasional, apalagi Batam. Ibu mungkin beranggapan alangkah indahnya punya suami pejabat, alangkah indahnya punya suami kaya. Nah, itu kan kata ibu yang suaminya belum jadi pejabat. Oh ya. Kalau ibu punya suami pejabat tuh pening juga, Bu. Yang pening ini bukan hanya bininya, dia pun pening, si pejabatnya itu. Itu ya. Makanya ibu, mana yang ada terima saja, itulah mungkin takdir kita. Karena Allah memberikan kebahagiaan itu, Bu, tanpa syarat. Syarat bahagia tidak harus kaya, tidak harus punya jabatan, Bu ya. Sebenarnya 2 saja, sabar dan itu saja sebenarnya, Bu ya. Oh, Bu ya, dalam konteks ibu menginginkan misalnya jabatan. Ibu misalnya, kok hidup saya nih miskin ya,
tinggal di rumah RSSSSSSS misalnya ya. Saya kok ingin punya suami kaya, tinggal di rumah duta emas, anggrek emas, pokoknya yang emas-emas gitulah. Bukan beranggapan bangga. Lah yang curhat dengan sayang, yang berkelahi bertekak, yang suka suaminya selingkuh, kan orang yang banyak duit juga. Gitu loh. Jadi apa maksud saya, Bu? Apa yang ada syukuri saja. Yang kedua, Bu, ya, supaya Ibu bahagia, Ibu pahami. Coba saya Ibu kalau tanya, menikah itu ibadah bukan? Saya ulangi, menikah itu ibadah bukan? Nah, kalau namanya ibadah, Bu, senang atau tidak senang, suka atau tidak suka, Ibu harus bertahan. Coba saya tanya, sholat itu ibadah apa bukan? Ibadah. Nah, ketika sholat itu ibadah, jangan sampai gara-gara sholat tidak tenang, berhenti sholatnya. Jangan sampai gara-gara sholat tetap miskin, berhenti sholatnya. Makanya menurut ahli sufi, kenapa engkau rajin sholat? Supaya rezeki lancar. Itu salah. Sholat itu murni ibadah. Tidak boleh sholat tujuan minta kaya. Sholat tujuan supaya cakep. Sholat tujuan supaya anak saya soleh. Menurut ahli sufi nggak boleh. Sholat ya sholat. Perkara orang yang sholat nanti hidupnya makmur, tentram, itu persekot, itu bonus, tapi bukan tujuan. Bisa dipahami? Ibu nih, menjadi istri yang baik, itu kewajiban. Betul apa tidak? Ketika ibu sudah menjadi bini yang baik, kalau suami baik, alhamdulillah. Kalau suami kurang ajar juga, ya biarkan saja. Ngapain ibu pening-pening? Toh dosa suami bukan dosa istri. Nah, apa maksud saya dengan ibu? Tugas ibu itu sebenarnya hanya melaksanakan perintah, itulah yang namanya ibadah. Kapan balasan yang sesungguhnya? Nanti setelah ibu meninggal dunia. Oke, bisa dipahami ya? Jadi sebenarnya, Bu, supaya ibu nih tenang, tentram, luruskan niat hidup itu termasuk berkeluarga. Oke, kemudian yang ketiga, menurut ibu masalah yang terbesar apa di suami? Kalau ibu harus pilih 3. Suami tak ada duit, suami selingkuh, yang ketiga suami sakit-sakitan. Menurut ibu di antara 3 itu mana yang paling besar? Suruh milih 1 di antara 3. Tak ada duit. Bukan, harus pilih, jangan sama. Pilih 1 di antara 3. Tak ada duit, selingkuh, sakit-sakitan. Mana menurut ibu? Yang tak ada duit lah, bertingkah deh. Hah? Yang tak ada duit lah. Belum tentu, belum tentu. Banyak juga suami tak ada duit Jadi bertingkah. yang perempuan berduit ya Pak Ustaz. Nah, Aduh. ketika ibu ketemu 3 masalah tadi, kan ini masalah pasti ada terjadi di kita ya, Bu ya. Selingkuh, tak ada duit, sakit-sakitan. Ini sama-sama tidak enak pilihan ini, Bu. Ya, tidak enak semua. Nah, menurut ibu, supaya masalah besar jadi kecil, bagaimana caranya, Bu? Berilmu, terus sabar. Apa lagi? Ikhlas. Apa lagi? Ilmu, ikhlas. Sudah, sabar dah masuk. Apa satu lagi? Ikhtiar. Ya, berilmu, ikhlas, ikhtiar. Oke, ilmu dulu. Ilmu ini begini. Kalau ibu saya tanya, ini ilmu, Bu.
besar gelas ini apa besar gelas apa nih? Sunpot ini. Menurut Ibu besar mana? Apa ini? Ini gelas apa namanya nih? Gelas teh. Gelas teh. Nah, ini gampang aja. Besar gelas teh ini apa besar gelas sunpot ini? Gelas teh. Besar gelas teh. Kenapa Ibu bisa tahu ini besar gelas teh? Karena Ibu melihat. Tahu, kelihatan. Kalau saya nyebut ini dengan ini tetapi tidak ditunjukkan, Ibu kan tidak tahu. Berarti Ibu tahu. Artinya tahu itu punya ilmu. Oke. Dari semua masalah di dunia ini, Bu, kenapa kita melihat ada yang besar, ada yang kecil? Ada orang punya uang 500.000. Pening. Saya ulangi. Ada orang punya utang 500.000, pusing. Ada orang punya utang 5 juta, tenang aja dia. Ketawa. Yang 500.000 malah tidur pun tidak bisa. Kenapa yang 500.000 pusing? Yang 5 juta kok tenang? Sebenarnya yang menjadikan tenang atau tidak bukan besar hutangnya, tapi tampungan di otak kita ini yang Oke, bisa dipahami? Oke. Bu, kalau kita sholat membaca takbiratul, apa artinya? Allah Maha. Takbiratul ihram itu apa kalimat Arabnya? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Artinya apa itu? Allah Maha Besar. Sholat 2 rakaat saja, Ibu menyebut Allahu Akbar itu berulang-ulang. Sehari semalam Ibu tanpa zikir membaca Allahu Akbar itu lebih 100 kali. Apalagi selesai sholat zikir 33 kali 5. Udah berapa ratus kali Ibu membaca Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Nah, celakanya Ibu ketika suami selingkuh, Ibu sakit hati. Berarti Ibu beranggapan suami selingkuh masalah besar. Di dunia ini tidak ada yang besar selain Allah. Itu masalahnya. Kenapa Ibu suami selingkuh kemudian itu cari? Karena Ibu menganggap masalah besar. Padahal suami selingkuh masalah kecil. Suami stres masalah kecil. Suami mati juga masalah kecil. Suami kecelakaan juga masalah kecil. Suami sakit-sakitan masalah kecil. Suami tak ada duit masalah kecil. Yang besar itu apa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami? Jadi ketika kita menganggap Allah itu maha besar, maka yang lain jadi kecil. Paham ya? Kenapa kadang Ibu pening, garuk-garuk? Karena Ibu menganggap Allah itu kecil. Makanya menurut ahli sufi, bagian dari syirik itu kecintaan kepada dunia. Bisa pahami ya? Makanya kita harus rajin-rajin zikir, gitu loh. Ingat Allah terus. Gitu. Paham filosofinya ya? Nah, jadi supaya Ibu tenang dalam hidup ini, Bu ya, bahwa yang besar itu hanya Allah. Yang lain itu kecil. Ya. Kemudian supaya Ibu tenang, Bu ya. Kadang-kadang jadi istri ini gimana, Bu ya? Antara menyesal dengan tidak jadi perempuan. Coba Ibu bayangkan, orang tua nyekolahkan kita dulu, kadang jual sawah, jual lembu, jual kambing, ngutang sana, ngutang sini. Kita sekolah dulu jalan kaki sampai berkelahi dengan kawan-kawan, ya, sampai Ibu menikah oleh suami tak boleh kerja, suruh ngulek sambel aja di rumah. Kadang-kadang sakit juga hati kita Ibu. Kalau sekedar ngulek sambel ngapain sekolah dulu? Kan lebih bagus uang yang mestinya untuk bayar kita kuliah, naik haji dah berangkat kita ke Mekah. Toh kewajiban kita Ibu kan yang penting bisa 3 saja sebenarnya. Istri ini 3 yang penting tuh. Bisa baca, bisa nulis, bisa ngitung, sudah.
Untuk apa juga ijazah? Tak ada guna juga sebenarnya. Yang penting wanita itu bisa baca, bisa nulis, bisa ngitung. Udah cukup. Nah, mama kita ya Allah siang malam dulu nyekolahkan kita jual lembu. Bu apalagi yang kuliah bu kadang kebun pun dijual. Setelah ibu jadi orang, kata suami, kau di rumah aja. Tak usah kerja, urus anak. Kalau sekedar ngurus anak tak perlu juga sekolah SMA. Bisa juga pun. Ngapain? Nah, itu kadang-kadang bu. Kalau ibu diingat-ingat bu ya, itulah yang banyak istri keluar dari kebiasaannya. Meninggalkan anak, meninggalkan rumah, rela cari duit. Kenapa bu? Karena ibu menyesal. Ngapain aku ngikuti suami? Suami sudahlah tak ada duit, asik selingkuh aja. Maka ibu akhirnya kerja. Nah, ibu-ibu yang saya hormati, ternyata ketika musim COVID begini bu ya, ternyata ada manfaatnya juga ibu sekolah ini. Dulu sebelum musim COVID bu, anak jarang bertanya dengan emaknya. Sekarang setelah musim corona, yang sekolah ini bukan anak, emaknya rupanya. Nah, itu baru. Betul tidak bu? Nah, jadi ibu baru terasa ternyata penting juga lah sekolah itu aja. Tapi celakanya giliran anak sudah mulai sekolah, emaknya pun tidak lagi baca lagi pelajaran. Nah, ini kan jadi masalah. Saya kira itu sekedar pengantar, bu ya. Bagaimana ibu mengatasi kebosanan? Intinya 3, bu ya. 1, ibu sadarlah dunia ini hanya sementara. Bu ya. Yang kedua, bu, bahwa semua orang juga bernasib sama. Semua orang juga bosan juga. Semua orang pusing juga seperti pusingnya ibu juga. Sama aja, cuman ada yang ngomong, ada yang tidak ngomong, itu aja. Ada yang suka curhat, ada yang masuk ke dalam hati. Tapi intinya sama. Bu ya, mau yang cakep, yang ganteng, punya suami kaya, punya suami miskin, sama aja. Tak ada bedanya. Cuman ada yang ngomong, ada yang tidak. Itu saja. Ya ibu jangan juga terlalu curhat dengan orang tuh. Dengarkan curhat bukan berarti suka juga dengan kita. Kemudian yang ketiga bu, supaya ibu tenang dan tidak mengatasi kebosanan tidak berulang-ulang bu ya, bahwa harus sabar dan syukur.